Jepang dikenal sebagai negara superpower yang sangat maju dalam segala bidang. Jepang juga dikenal sebagai negara yang indah dengan tata kota yang sangat rapi dan teratur, dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Belum lagi warisan budayanya yang memukau. Tapi sebelum mengagumi Jepang lebih jauh, pernahkah kalian membayangkan kalau di negara sehebat Jepang, ada kaum minoritas yang dipandang rendah oleh orang-orang Jepang itu sendiri? Mereka dipandang hina seperti kasta Dalitnya negara India. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Burakumin, dan mereka masih mengalami diskriminasi hingga saat ini. Selain direndahkan karena pekerjaan, orang-orang Burakumin juga direndahkan karena menurut masyarakat Jepang, mereka berasal dari keturunan orang yang terbuang. Jangan kaget kalau banyak pasangan yang tidak jadi menikah gara-gara ternyata pasangannya adalah keturunan Burakumin. Mau tahu kisah mereka? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Meski tidak banyak orang Jepang yang mengakuinya, Jepang sebenarnya masih memiliki banyak masalah mengenai diskriminasi. Ada jenis diskriminasi yang telah terjadi dan mengakar kuat di masyarakat Jepang untuk waktu yang sangat lama. Masalah ini disebut masalah buraku di Jepang, yang merupakan diskriminasi terhadap kaum Burakumin. Mereka adalah orang-orang yang pernah dipanggil eta, yang berarti darah lumpur, dan hinin, yang berarti bukan manusia. Orang-orang tertentu telah didiskriminasi sejak zaman kuno di Jepang. Mereka yang pekerjaannya seperti menyembelih binatang, mengurus jenazah, dan menyamak kulit, pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan kematian atau darah orang atau binatang dianggap sebagai perbuatan tidak suci. Karena pekerjaan yang seperti itu, orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang Jepang yang kotor. Selain direndahkan karena pekerjaan, orang-orang Burakumin juga direndahkan karena menurut masyarakat Jepang, mereka berasal dari keturunan orang yang terbuang. Ini karena agama asli Jepang, Shintoisme, memiliki kepercayaan kuno bahwa darah itu najis, karena dapat dikaitkan dengan rasa sakit atau kematian. Oleh karena itu, pekerjaan dalam bidang ini dianggap sebagai nasib buruk. Namun hingga akhir abad ke-16, status orang tidak turun-temurun, dan mereka masih memiliki kebebasan untuk berpindah pekerjaan. Diskriminasi kasta berdasarkan kelas sosial pertama kali terlihat setelah berdirinya pemerintahan Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi adalah salah satu dari 3 panglima perang samurai yang paling kuat selama era Sengoku, yang menaklukkan seluruh negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang. Ia memberlakukan undang-undang untuk secara jelas membagi orang berdasarkan kelas, untuk memperkuat pemerintahannya. Karena selama era perang yang kacau, ada banyak pemberontakan yang disebabkan oleh para petani. Tujuannya adalah untuk secara jelas membedakan kelas samurai dan petani, sehingga orang yang lebih rendah tidak diizinkan membawa senjata dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan. Sistem kelas atau kasta sosial ini diteruskan dan diperkuat pada periode Edo berikutnya, dimulai oleh Tokugawa Ieyasu yang berlangsung selama 265 tahun. Selama era ini, tidak seperti masa lalu, tidak ada yang diizinkan untuk berganti pekerjaan, tempat mereka tinggal, apa yang mereka kenakan, atau agama, dan lain-lain, tanpa izin dari pemerintah samurai. Diyakini pada saat itulah para penguasa mengambil keuntungan dalam kesalahpahaman yang ada di dalam masyarakat pada saat itu, dan menciptakan kelas terdiskriminasi yang disebut eta atau darah lumpur, dan hinin atau bukan manusia. Berbagai buruh dan penghibur, juga ronin yang menjadi orang buangan sosial setelah dikalahkan selama masa perang, serta petani yang kehilangan tanahnya, dan warga kota yang miskin juga termasuk dalam kelas sosial ini. Mereka harus tinggal di tempat dengan kondisi kehidupan yang buruk. Begitu pula dengan pekerjaan mereka, pakaian, dan dengan siapa mereka dapat bersosialisasi sangat terbatas. Jadi akan jelas bagi siapapun bahwa orang-orang itu berasal dari kelas bawah.
Pada tahun 1869, pemerintahan Meiji yang baru menghapuskan sistem feodal untuk memantapkan dirinya sebagai bangsa yang modern. 2 tahun kemudian, pada tahun 1871, proklamasi emansipasi diumumkan, menghilangkan sebutan diskriminatif dan menjadikan status atau pekerjaan sama dengan orang lain. Namun setelah 3 abad diskriminasi, itu tidak akan mudah untuk dihilangkan, dan beberapa daerah bahkan memberontak terhadap keputusan ini. Akibatnya, proklamasi emansipasi hanya menjadi formalitas pemerintah dan tidak menghasilkan kebijakan konkret apa-apa untuk menghilangkan diskriminasi serta mengatasi kemarahan rakyat. Alih-alih membuat hidup lebih mudah bagi mereka yang terdiskriminasi, hal itu malah membuat hidup lebih sulit bagi mereka. Budaya diskriminasi tidak hilang, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang semula menjadi pekerjaan utama mereka malah hilang. Para kaum buraku yang miskin tidak punya pilihan selain melakukan kejahatan atau bergabung dengan Yakuza. Bahkan survei membuktikan bahwa sebagian besar anggota Yakuza adalah kaum burakumin, sehingga hal ini membuat citra mereka semakin buruk. Jadi, setelah periode Meiji, status diskriminatif memang dihilangkan dari sistem. Tetapi dalam hal realitas hidup seperti pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan lingkungan hidup, diskriminasi tidak hilang dari stigma dan perilaku banyak orang dalam masyarakat. Namun, yang mengerikan adalah bahwa diskriminasi berlanjut hingga hari ini. Seiring kemajuan zaman, hinaan pada mereka memang tidak sekuat dulu, meski tak jarang mereka harus menghadapi diskriminasi secara halus. Osaka, Kyoto, Hyogo, dan Hiroshima adalah deretan provinsi yang masih memegang kepercayaan ini secara turun-temurun. Keluarga dari provinsi-provinsi tersebut akan melarang anak mereka untuk menikah dengan orang burakumin, dan tak jarang demi melestarikan warisan nenek moyang, mereka menyewa penyelidik untuk menyelusuri silsilah calon menantu mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Kehakiman pada tahun 2020, diskriminasi terhadap buraku yang terbanyak berkaitan dengan pernikahan atau kencan. Bahkan hari ini, ada banyak kejadian menyedihkan, seperti pasangan yang tiba-tiba menolak menikah karena ternyata pasangannya keturunan burakumin. Selain itu, diskriminasi terhadap orang buraku juga dapat diamati dalam perekrutan pekerjaan dan proses seleksi. Mereka mengajukan pertanyaan yang tidak relevan, seperti dari mana seseorang berasal atau tentang hubungan keluarga, karena beberapa perusahaan tidak mau memperkerjakan orang buraku. Di tahun 1970 pernah terjadi sebuah kontroversi. Terlampir 330 halaman daftar nama dari kaum burakumin yang masuk dalam daftar hitam. Daftar itu disediakan untuk para pemberi kerja, agar dapat memastikan bahwa mereka tidak mempunyai pekerja dari kaum burakumin. Daftar hitam itu menunjukkan perusahaan-perusahaan besar Jepang dalam menyortir para pencari kerja. Untungnya pemerintah Jepang melarang peredaran daftar itu. Meski daftar hitam itu telah dilarang oleh pemerintah Jepang, mereka tetap tidak bisa menempati posisi bagus di perusahaan atau di organisasi manapun. Selanjutnya, ada yang disebut diskriminasi tanah. Harga properti di tanah terkait buraku dinilai lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, bahkan ketika semua kondisi lainnya sama. Biasanya, investigasi dilakukan dengan tujuan membedakan daerah-daerah tertentu dalam pengembangan kota, pembangunan kondominium, dan lain-lain, atau untuk menghindari properti di area terkait buraku saat membeli dan menjual real estate. Ada juga oknum yang langsung menghina kaum burakumin di depan umum, seperti mengirimkan dokumen diskriminatif yang memfitnah daerah atau individu tertentu, menulis grafiti diskriminatif di tempat umum, dan menyebarkan selebaran fitnah dalam jumlah besar. Apalagi sejak merebaknya media sosial, menulis kebencian terhadap area atau individu tertentu secara online semakin marak terjadi. Memang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan pemberlakuan konstitusi Jepang mengenai hak asasi manusia, pemerintah telah mengambil beberapa tindakan untuk mengatasi masalah buraku ini. Namun kenyataannya, diskriminasi masih berlanjut setelah perang,
walaupun undang-undang diberlakukan untuk menghapuskan diskriminasi dan berbagai tindakan selama periode 33 tahun dari tahun 1969 hingga 2002. Walaupun terdapat kemajuan seperti berkurangnya jumlah pelanggaran hak asasi manusia saat ini, namun masalahnya belum selesai dan masih banyak orang yang menderita dari diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan. Itulah sekelumit kisah dari kaum Burakumin, masyarakat kasta rendah yang terhina di Jepang. Dari kisah ini kita jadi tahu sisi lain negara Sakura yang ternyata tidak selalu seindah yang terlihat. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.